Halo semuanya, selamat datang kembali di Beta Podcast yang bertujuan untuk memberi inspirasi bagi kalian yang ingin bertemu dengan teman baru. Dan hari ini kita berhasil lagi ketemu dengan teman baru. Hari ini kita kedatangan Tote, tapi sebenarnya namanya Dito. Ya. Mungkin Tote, tolong lu perkenalkan diri sendiri dikit-dikit. Umur, hobi. Nama gue, halo semua, nama gue Dito. Biasa dipanggil Tote. Umur gue 24 tahun, hobi gue musik. Tote, sebelum kita mulai mungkin lu bisa berbagi satu hal yang bersifat pribadi. Oke. Entah Apapun ya. apapun. Pribadi, ini pribadi banget. Harus yang belum kita tahu. Gue mantan penyanyi cilik. Oh. Maksudnya apa tuh? Kayak musik video anak kecil gitu? Iya, lagu anak-anak kayak kereta api, Oh. tik-tik-tik bunyi hujan gitu-gitu. Oke. Si kancil gitu-gitu. Itu gue salah Nggak satu. ketebak ya dari penampilan. Salah satu Oke. yang nyanyi gue dulu waktu kecil. Oke, mungkin kita pertama mengupas tadi topik tadi dulu ya, penyanyi cilik. Penyanyi cilik. Iya. Tapi kalau sekarang menurut lu kenapa gue lihat udah jarang ada penyanyi cilik? Kebanyakan Jarang, kan ya? TikTok atau nyanyi apalah nggak jelas. Benar banget. Hampir nggak ada ya zaman sekarang. Mm-mm. Kayak mungkin apa ya, interestnya anak kecil sekarang karena zaman gua dulu ya waktu kecil gua belum pegang gadget, belum main Iya. game yang konsol atau Iya, apa. iya. Tapi kalau gue lihat kan di YouTube kayak misalnya naik kereta api juga Iya. ada lagu naik kereta api itu juga Iya. kayak viewsnya berjuta-juta. Itu lu yang nyanyi? Gue yang nyanyi. Sumpah? Itu kan dari zaman dulu lagunya udah ada ya, tapi gua salah satu yang pernah membawakan lagu itu. Kalau TikTok gimana buat anak-anak zaman sekarang? Gua nggak bisa bilang apa-apa sih karena ya zamannya udah terlanjur beda gitu loh, interestnya anak-anak sekarang jadinya udah nggak apa lagu anak, apa main layangan, apa main di lapangan gitu. Oh iya. Lu sempet suka ketawa sendiri gak sih flashback lihat video lu di YouTube gitu? Lihat video gue ya, apa nyanyi kereta api dan tik 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 bunyi hujan itu gue kayak, aduh gue waktu kecil dieksploitasi. Masa kecil gue terenggut. Gitu. Lu ratingan sama Joshua gak sih di obok-obok? Jadi waktu Joshua rekaman di obok-obok itu rekamannya di studio di rumah eyang gue, Oh. Emang kalau boleh tau yang lu siapa namanya? Arianto. Oh. Tapi yang nyuruh lu jadi penyanyi cilik tuh orang tua lu apa lu kayak Enggak, mama gua- aku mau nyanyi apa gimana? Gue kayak dari kecil emang banci tampil ya. Banci Sampai tampil. sekarang pun gue banci tampil kayak narsis gitu, gue orangnya narsis. Tapi lu sempet terkenal gak sih sebagai anak kecil tuh apa enggak? Enggak sampai selevel itu. Soalnya kan banyak yang anak kecil terkenal terus pas udah agak gede stres gitu. Kayak yang arti apa? Pemeran Home Alone. Iya sih, dia jadi ini kan pecandu. Candu. Oh ya. Tapi pengalaman lu udah selama lu di nyanyi gitu pas masih kecil, ada nggak pengalaman yang kayak Nggak enak. yang nggak enak gitu Ada di yang lu inget, maki-maki gitu. yang sampai sekarang lu inget gitu pas masih kecil? Enggak sih, paling dibecandain sama itu. Gue saat itu kelas 3 apa kelas 4 SD ya, kelas 3 kalau nggak salah. Tapi ya kocak aja, gue promo. Maksudnya lu sebarin gitu CD-nya. Iya, ayo beli gitu. Sekalian marketing. Tapi sekarang masih nyanyi. Masih, gue ada channel YouTube cover musik. Oke. Musik apa? Musik cover JKT48 kalau yang tahu. Oh gila. Jadi kita ada Rangga kemarin gondrong dan berewok dan sekejap itu sekarang kedatangan yang mirip-mirip modelnya. Membahas satu hal yang belum kalian tahu tadi kita sempat bicara off cam. Tote ini dulu kuliah di Rusia selama 4 tahun ya. Ya. Lu kenapa pilih kuliah di Rusia? Sebenarnya itu karena zaman SMA gue belum dapet kampus nih, belum dapet kampus. Temen gue ada yang udah daftar beasiswa ke Rusia. Oke. Ntar duluan. Oke. Kata gue, gue juga belum dapet kampus, kayaknya PTN juga nggak bakal dapet gitu. Swasta juga masih nunggu kan tesnya. Iya. Ya sudah, gue coba dulu aja. Nah, daftar terus ternyata keterima. Ya. Jadi apa Dan ya? lu harus belajar bahasa Rusia sebelum diterima atau sesudah diterima? Jadi keterima sebelum keberangkatan itu gue 1 bulan belajar dasar banget lah, cuma kata-kata dasar dan kalimat-kalimat dasar. Terus di sana saat sampai pertama kali itu 1 tahun pertama 10 bulan itu full belajarnya bahasa Rusia doang. Terus gimana nih? Abis pertama bisa lancar bahasa Rusia, apa yang mencari? Gebet cewek kah? Atau yang Justru lain? menuju ke lancar itu Oke.
ada petua-petua dari senior gue orang Indo yang udah kuliah di sana. Lu kalau mau lancar cepat bahasa Rusia, lu cari cewek. Selama lu kuliah di Rusia, apa yang lu rindukan dari Rusia? Kan sekarang balik nih. Iya. Sekarang udah balik. Kalau di sana Cewek Rusia. itu satu. Itu sudah jelas. Nomor 2 alkohol murah. Tapi kalau Setan. pengalaman serem ada nggak di Rusia? Ada. Contohnya Ini kayak gue gimana? alami sendiri. Jadi gue tinggal di asrama kan di sana tuh, di dormitory dekat kampus. Jadi Dormitorinya unisex lagi. ya Oh. Apa campur. gunanya? Asrama gue ini kompleks, ada sekitar 5-6 bangunan. Ada satu bangunan yang paling tinggi itu 9 lantai. Jadi kayak kalau di film-film luar negeri itu kan ada kayak tangga darurat yang di samping Iya. bangunan. Itu horor banget sih. Itu biasanya dipakai sama anak-anak asrama tuh untuk ngerokok, Iya, untuk biasanya. ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, ini beda asrama sama gue ya, jadi tapi masih satu komplek asrama. Si ada orang Rusia, ke desa. Ada orang Rusia, katanya di situ dia make obat Obat. di lantai 9. Udah gabut banget deh itu. Make hai dong dia terjun. Nah begitu setelah kejadian itu di kampus tuh kalau ada misalnya dosen yang udah tua terus meninggal atau ada murid yang meninggal gitu biasanya dipajang fotonya. Terus ada karangan bunga. Terus Di fotonya itu orang itu pakai hoodie. Gue ingat banget fotonya pakai hoodie. Nah beberapa hari setelah itu gue tidur biasa di asrama gue. Kasur gue tuh bunk bed gitu kayak kasur sementara gue di atas. oke. Tidur biasa aja tidur. Kan kalau di Indonesia tuh ada rep-repan tau kan, Iya, iya. ketindihan. Ketindihan. Nah itu gue di sana tidur set. Ketindihan nih gue kayak melek. Di sini gue ada orang pakai hoodie. Orang pakai hoodie. Di sebelah kanan. Ini kan gue bunk bed kan tinggi dong. Tinggi. Jadi kalau ada orang berdiri tuh ya kelihatannya cuma bahu sampai kepala gitu. Iya. Dan ini orang pakai kerudung gitu, kayak pakai hoodie. Tapi segini doang. Segini doang. Oke. Itu Seakan-akan dia berdiri di Seakan- samping. iya, bunk bed berdiri itu. kayak- Itu pas berperpan. Pas Iya. reperpan gue, ya gimana sih reperpan? Iya. Ngelihat, tapi gue nggak bisa ngapain. Oke. Habis itu dia tangannya kayak ngeraih gue gitu. Saat gue tidur. Mukanya cowok cewek? Mukanya hitam gitu Hitam. kayak nggak Gelap kelihatan. gitu ya? Gelap aja. Oh, gue pikir di Tangannya ngeraih ke gue ke sini. Kayak mau narik gue gitu. Oh, Kayak iya. mau ditarik. Habis itu gue itu di kasur gue di samping sini gue gantung kalung salib. Refleks aja tangan kiri gue tiba-tiba bisa gerak. Oke. Gue pegang kalung salibnya, terus gue bangun. Iya. Karena biasanya kalau ketinggian lu bisa gerak, itu udah. berarti lu udah bisa lepas kan ya. Itu yang paling serem di Rusia. Itu aja pengalaman pribadi gue, cuma itu aja. Terus berarti kan lu bilang orang Rusia nggak percaya hantu. Tapi kalau menurut lu aspek kultur Rusia yang paling menarik apa dari sana dibanding sama Indonesia? Maksudnya cara pikirnya atau Cara ngebro gitu loh, kayak cara Ngebro, bertemannya Komrad. komrad betul. Apa jangan cara komunis tapi. cara untuk ngebronya apa? Dia dengan minum bareng, duduk bareng tuh Erat ya. erat banget. Kayak lu kalau di sini kan nggak semua ya, tapi ada yang minum untuk gaya-gayaan. Iya, benar. Kalau di sana ya lu duduk sambil minum bisa makin dekat. Oke. Tapi biasanya kan kalau kuliah di luar tuh, misalnya gue lebih banyak, kan gue di Australia, lebih banyak teman-teman gue orang Indonesia yang di Australia. Soalnya kan kadang-kadang kita keluar negeri, mereka orang yang di sana juga agak segan untuk Nah, teman orang internasional kan. Tapi kalau di Rusia enggak ya, mereka? berteman orang Rusia ada stereotip bahwa orang Rusia itu kan dingin gitu kayak Iya. Nggak pernah senyum. nggak pernah senyum. Itu di sana sebenarnya kalau lu approach duluan, mereka sebenarnya open banget, open itu open banget, ramah banget mereka. Tapi mereka Tapi nggak akan mereka ada pride-nya gitu, mereka nggak mau, ngomong bahasa Inggris. bukan nggak mau ngomong bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Tadi mungkin bener tuh karena nggak bisa bahasa Inggris. Oke. Mereka Iya. mungkin ngelihatnya orang luar
biasanya bahasanya bahasa Inggris atau Iya. enggak bahasa apa. Berarti murid-murid yang Asia Tenggara, yang Afrika, mereka semua bisa bahasa Rusia juga? Iya, Harus ya? harus dan karena ya 10 bulan itu menurut gue cukup sih untuk belajar Ya dasar. kalau intensif sih. Iya. Iya. Itu sangat ngebantu sih, kayak lu kalau belajar bahasa Inggris di sekolah gitu, Iya. tapi lu nggak mengaplikasikan itu dengan orang yang memang native Di sekitar. pangnya Iya. Jurusan apa? arsitek gua. Arsitek. Oh, pas banget di Rusia kan bangun-bangunnya indah-indah banget ya. Iya. Kayak ada Maksudnya Kremlin gitu. artnya, maksudnya musiknya Nyeni di ya, sana, nyeni. seninya kan Bangunannya nyeni. Apa Iya. ada khasnya lah bangunan Rusia. Iya. Iya. Lu di sana tuh cuma fokus kuliah aja atau kayak banyak kan mahasiswa yang di sana dia Sambil kerja. Gua sambil kerja. Sebagai? Sebagai apa? Gue pernah ngangkut barang di loading docknya Labuan. nggak hypermarket. Oh. Oh iya. Terus gue beresin meja restoran. Hmm. Jadi restoran udah tutup, ngelapin meja. Iya. Gue ngamen Oh. di jalan. Gitar? Ya, Bass? gitaran. Iya. Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia? Lagu Rusia. Lagu anak kecil tadi. Lu bawa juga kan? tik. Hujan. Nggak, lagu Rusia iya, lagu top 40-nya ya Amerika gitu. Oke. Lagu Indo juga kan gue bawain. Gue sering tampil juga di festival kampus. Hmm. Gue jadi kayak tentara bayarannya kampus gue untuk festival seni. Lu di luar kampus hidup di Rusia selama 4 tahun itu pernah nggak sih dirasisin atau kayak ada orang nggak suka dengan kulit gue yang coklat gitu? Gue kebetulan pas di sana itu rasisme itu udah kayak udah agak Reda. udah down gitu lah, udah agak impress banget. Selama lu di sana, gua kan kurang tahu tentang kultur Rusia. Makanan-makanan yang di sana tadi, lu biasanya makan apa? Kalau di Rusia pas dulu kuliah. Mereka tuh makanannya banyak macamnya tuh, salad banyak macamnya. Terus karbohidratnya mereka tuh namanya kayak semacam nasi jagung, kayak beras merah, Iya, tapi iya. namanya grechka. Tapi lu suka? Enggak sih. Kayak anak Indonesia ya. Kayak mereka tuh hambar, Hambar karena emang negara-negara ini biasanya nggak pakai micin bro. Iya. Selama lu di Rusia, lu pernah nggak kayak ke negara lain? Kayak Traveling. traveling gitu. Di Rusia namanya Murmansk. Dingin Di sana banget. itu ada tour untuk ngelihat aurora. Oh, lu lihat? Ini gue mau cerita. Oh, di langit. Iya, aurora. Aurora borealis. Iya. Ini kotanya kota pelabuhan gitu, dekat laut. Nah, memang setiap winter, awal tahun atau akhir tahun, biasanya mereka buka tour untuk melihat aurora. Oh. Tapi itu tetap hoki-hokian. Lu udah Iya. bayar tapi hoki-hokian. Iya, Gue saat kesana udah dibilangnya kayak BMKG gitu. Dibilangnya, oh hari ini akan ada. Tapi belum tentu, pas gue kesana, Iya. zong aja gitu, langit biasa. Nggak ada. Tapi yang gue dapat dari tour itu, salah satu turnya, jadi ngelihat aurora, main ski yang ditarik Siberian Husky, Oh. Oke. sama Lu main lu ditarik gitu berarti? ya, sama ke McDonald's. Ini McDonald's, tolong email ke Yuk, kita siap di Indonesia. McDonald's paling utara di bumi. Dari tour, Tapi pas ditarik Siberian Husky lu boleh pegang-pegang anjingnya. ya masa nggak boleh? Itu memang jadi tempatnya kayak Ya kan apa ya? siapa tahu Iya. kayak kan nggak boleh dipegang. Kalau apa sih hutan-hutan pinus di puncak atau apa gitu, Iya. itu kan pohonnya kayak ada berjarak, misalnya nih pohon satu ada pohon gini. Nah di setiap pohon ini biasanya ada kandang anjingnya, jadi itu satu hutan pinus isinya kandang anjing semua. Wih. Wow. Wah itu kalau pencinta Dog lover. anjing, Wah, gua dong. Gua Hmm. ini surga, kita bahas sama surga juga. banget. Gua mau ngomong-ngomong, sorry. Ngomong-ngomong cewek perempuan Hah. Indonesia, bedanya dengan pacaran orang Indonesia apa paling bisa? gue suka banget nih pertanyaan. Bedanya cewek Rusia itu, kayaknya nggak cuma cewek Rusia sih ya, cewek di sana, Eropa Timur. Eropa Timur, birokrasinya nggak seribet Indonesia. cewek Indonesia. Lu Maksudnya apa kalau tuh? kalau Gimana? di sini biasanya deketin cewek, lu chatting-chattingan, Iya. ajak jalan, Udah makan belum? Iya, udah pasti. yang bullshit gitu lah. Udah bangun belum? Terus lu harus ada prosesi teranjing yang namanya nembak. Aduh, aduh, itu nggak enak bro. Ini di sana lu kayak lu
lu demen sama cewek nih, ya lu ajak ngobrol misalkan, ya chatting tetap, tapi Nggak usah nembak, kamu mau jadi pacarku nggak? itu nggak ada proses itu. Kayak lu kalau udah menunjukkan lu suka, terus dia ada apa ya sinyal-sinyal yang sama, ya udah langsung pacaran itu. Bukan hit and run. Enggak Hit gitu. and run itu mah mobil tetap. One night stand maksud lu. Iya. Tapi sepengetahuan gue ya, di Eropa secara general emang nggak perlu nembak-nembak, tapi juga hubungannya bukan eksklusif gitu. Jadi mereka mungkin ngobrol sama lu, tapi mereka juga ngobrol dengan 3-4 cowok lain. Open relationship. Bukan open relationship juga. Beda juga ya. Semacam PDKT tapi 4 sekaligus. Oh iya. Gitu. Karena mereka they keep their options open gitu. Betul. Ada pro and con-nya juga kali ya. Tapi lu mendingan lebih prefer kalau kata John Fair. Lebih prefer yang pacaran di sini atau di Rusia? Gue prefer yang mau aja sih. Bener sih. Itu Tipe kalau di Rusia sana dibawa ke sini nih. Tapi kayaknya semakin kesini apa hubungan di apa perpacaran dan hubungan antar lawan jenis di sini, lawan jenis atau sama jenis di sini juga progresif kita. sama sih udah semakin kayak gitu nggak sih udah Iya. semakin kesini. Bener banget. Semakin. Bener banget. Mungkin sebelum kita mengakhiri episode ini, lu bisa kita akan memberikan kesempatan bagi lu untuk memberi pertanyaan kepada kita, seperti kita memberi pertanyaan kepada lu tadi. Oke. Kalian bertiga nge-start channel ini selain untuk nyari teman baru, apa sih jadi visi misi kalian untuk ngerjain ini gitu? Visi misi Selain kita, untuk cari teman baru ya, nggak mesti visi misi, tapi apa sih yang ngerakin kalian ya, pertama, dan tujuan juga? Selain mencari teman baru dan membuat kegiatan, juga belajar untuk skill mendengar orang lain, dan skill ini buat gue pribadi ya, skill mendengar orang lain dan skill perbincangan. Karena meskipun gue sering berbincang, tapi gue merasa kayak setiap orang tuh punya suatu cerita yang patut untuk didengar, mau sebosenin apapun ceritanya, kayak pasti kalau kita mendengarkan dengan baik, ada hal yang kita bisa pelajari dari orang itu. Kalau gue sih bikin ini itu bisa nolongin orang yang mungkin susah berinteraksi dengan orang, dengan lihat kita para beta yang bisa berbincang, ya menginspirasikan lah ya, menginspirasi orang sama ya itu. Karena gue kalau ngomong kadang-kadang suka berantakan gitu, tapi dengan podcast bisa menolong gue berbicara dengan benar, Melatih juga lah ya. melatih lah ya. Kalau gue sih pertama buat gue lihat dari Andrew dan termasuk Rindy juga, untuk susah kan untuk ngobrol sama orang. Ya akhirnya dengan sini ya kita belajar Latihan ketemu orang, latihan. Iya, kan kalau kalian belum tahu, sebelum kita podcast itu kita ngobrol dulu, makan dulu, Iya. dan itu penting, jadi kita ada silaturahminya. Betul. Oke, Ote, lu ada kata-kata ending, penutup, kata-kata penutup? Bukan terakhir. Bukan mati ya, itu kata-kata Penutup. rangkuman. Nasehatkah atau apakah? Nasihat, gue hancur kok sebelum beri nasihat ke orang-orang. Jangan nasihat, atau jangan seperti aku gitu. Apa ya? Ini aja lah, jaga kesehatan nih pandemi, semoga kita berdoa aja lah cepet-cepet. Amin. Protokol. Ada yang pakai masker Ya, tapi kita harus jaga jarak. Oke. Oke, terima kasih Tote sudah Sama-sama, terima kasih. datang. Asik banget kita perbincangan hari ini. Dan terima kasih kalian sudah menonton. Kalau sampai akhir ini, semoga bermanfaat. See you on the next episode. Bye-bye. Bye.